Kali ini kita mau ngomongin tentang program pelayanan satu atap yang ternyata ini sudah beroperasi sejak tahun 2020. Nah, ini tuh sebenarnya program yang khusus gitu ya untuk internal personel Polda Sulsel aja. Nah, program pesat ini bertujuan untuk mengintegrasikan data para personel dari Polda Sulsel. Nah, udah gitu ada juga program lainnya bernama Sibarani. Mungkin untuk lebih lengkapnya kayaknya mendingan langsung cerita beliau aja. Ya nggak sih? Iya, kita langsung akan ngobrol Detikers ya barengan sama Brigpol Romi Sunggara selaku Babinkar Biro SDM Polda Sulawesi Selatan terkait inovasinya yang mempermudah layanan Polda Sulsel lewat pesat Sibarani tadi. Kita langsung sapa, selamat pagi Brigpol Romi Sunggara. Pagi Pak Romi. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Romi, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Iya. Allah. Duh kalau ngomong sama polisi tuh suka takut ya. Kadang-kadang kita tuh soalnya nggak tahu mereka tuh keadaan yang happy atau lagi serius gitu ya. Mukanya datar tuh lihat. Nah gitu boleh datar. senyum dikit Pak Romi. Mau Pak Romi, aku nggak tahu ya ini koinsiden apa enggak, tapi 2 hari lalu aku tuh ke acara live music karena ada temen aku dari KL. Iya. Dia suka banget sama satu band ini namanya Soulful. Nah, aku udah lama nggak nonton mereka. Ternyata ada satu vokalis baru di tengahnya dan suaranya bagus banget. Pas aku cari tahu siapa nih, namanya Romi. Demi Allah, gue kayak wow, sekarang Romi yang lain tapi dalam prestasi yang lain ya. Bener. Gila loh, gue sampai kayak teman gue ada yang reply akhirnya itu Romi jurusan jebolan X Factor. Oh gitu, gitu masa suaranya bagus. Kalau Mas Romi yang ini bisa nyanyi juga nggak? Bisa sedikit Mas. Wah, Boleh Pak nggak? Romi. Pagi-pagi Detik kita pagi butuh banget semangat supaya nggak tidur lagi Pak Romi. Detik pagi tuh soalnya suka ada acara nyanyi-nyanyi. Ini demi Allah Mas Romi kita tuh suka ada nyanyi-nyanyi. Tenang. Demi Allah melekoh gitu. Demi Allah Mas Romi. Siapa tahu kita ngibul, enggak. Kita Enggak. sesuai dengan apa yang suka disuguhkan Detik Pagi. Oke. Pak Romi biasanya bawain lagu apa? Lagu dari Ungu. Boleh. Boleh. Pasya Ungu Boleh. ya. Yang mana? Onci. Ya, Yang saya mana? nyanyi Mbak. Saya Iya, nyanyi. iya. Boleh. Silakan. Silakan. Silakan Mas Romi. Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan dirimu. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini. Tapi kulah bukan semua demi cinta. Refnya. Langsung refnya Mas Romi. Refnya. Jujur, aku tak kuasa di saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia. Izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Mantap Mas Romi. Aku juga suka lagu itu dari Samson kali ya. Krispati. Bener iya. Zamannya Semi ya. Bener. Semi Simorangkir. Gue pikir ini bakal ngebenerin makin bener, makin salah. Tadi kan di momen itu gue kayak What do you expect? Iya. Gak apa-apa Mas Romi. Pak Romi kan biasanya juga mungkin banyak sekali pembendaharaan lagunya. Mungkin abis ini mau bikin album Pak Romi? Aduh, masih pikir-pikir dulu Mas. Masih pikir-pikir dulu. Berarti ada kemungkinan. Iya, soalnya lebih ke seperti biasa kan kita tawaran belum ada. Nah kalau Iya. tawaran di depan mata baru tuh kita pikirin nanti. Bener. Apalagi kan Pak Romi udah bikin satu aplikasi yang sangat canggih sekali nih Pak Romi nih ya. Nah, Berarti bukan tidak mungkin dong kemudian bikin album digital gitu kan. selain aplikasi digital ya. Benar. Pak Romi, mungkin boleh cerita sedikit nih Pak, karena seru banget. Kita tadi sempat kasih tahu juga kalau dirimu bikin yang namanya pelayanan satu atap alias pesat nih ya. Nah ini tuh sebenarnya aplikasi seperti apa dan diperuntukannya untuk apa sih Pak Romi?
Jadi kami jelaskan untuk aplikasi Pesat. Inovasi kami ini bernama Pesat, yaitu singkatan dari pelayanan satu atap. Mhm. Nama tersebut diberikan oleh Biro SDM pada saat mencanangkan WBK. Kenapa dinamakan Pesat? Karena di aplikasi tersebut terdapat produk yang diterbitkan oleh Biro SDM Polda Sulsel menyangkut seluruh bagian di dalamnya. Ada dari bak bingkar, bak dalpers, psikologi, dan watpers. Contohnya cap gaji berkala, izin umroh, dan cap pangkat. Apabila personil yang tadi mengusulkannya harus bertanya apakah cap saya sudah selesai atau belum, dengan mengakses web Pesat ini, login menggunakan NRP, personil tersebut sudah mengetahui bahwa cap-nya sudah selesai dan kemudian bisa di-download. Oke. Oke ya. Berarti ini aplikasi yang dilakukan untuk internal begitu ya, untuk mengupdate macam-macam tuh, segala macamnya ada di situ. Termasuk tadi kan absen katanya juga bisa pakai scan QR code ya, gitu. Ini banyak banget. Nah, tadi baru yang dijelasin sebetulnya Pesatnya aja nih, apa namanya Mas Romi. Kalau misalnya si Baraninya, apakah ini juga sebetulnya satu kesatuan atau terpisah lagi nih aplikasinya? Jadi untuk si Barani terintegrasi dengan Pesat pada fitur Cap Babinka Timas. Jadi personil yang mengusulkan Cap Babinka Timas setelah Cap-nya selesai dapat di-download di Pesat. Oke, jadi masih terintegrasi begitu ya aplikasinya ya. Nah, ini juga sekarang kita tampilkan manfaat dari aplikasi Sibarani, mungkin bisa dibaca juga ada 4 poin di sini gitu ya. Mulai dari mendukung pelayanan Polri yang presisi kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian juga mungkin kalau secara overall jadi apa aja nih Mas Romi yang bisa didapatkan dari ketiga program berbasis digital itu? Mungkin kemudahan-kemudahan apa yang bisa dirasakan langsung? Yang pertama itu untuk si Barani, kemudahannya untuk personil dapat mengajukan proses penerbitan Cap Kapolda melalui aplikasi Sibarani. Oke. Kemudian admin Polda menarik datanya berupa pengusulan PDF, kemudian diajukan ke pimpinan untuk diterbitkan Cap Kapoldanya. Setelah Cap Kapolda terbit, maka di-upload ke Pesat untuk mendownload Cap Babinka Timas. Terus ada yang unik untuk Sibarani bisa diakses untuk masyarakat. Contohnya masyarakat membutuhkan bantuan polisi di desa tertentu, cukup akses Sibarani, ketik nama desanya pada pencarian, nanti akan otomatis dibalas oleh sistem melalui WhatsApp, nama Babinka Timasnya, serta nomor handphonenya. Oke itu ya Mas Romi ya. Nah Mas Romi mungkin kalau boleh di-compare nih sebelumnya, karena kan ini terlihat segala sesuatunya jadi lebih mudah ya melalui aplikasi. Emang sebelumnya prosesnya harus seperti apa sih? Apakah mungkin sebelumnya prosesnya lebih panjang dan kita mungkin harus datang antri atau seperti apa nih? Ya, proses sebelumnya sebelum ada aplikasi, yang pertama itu untuk pengusulan Cap Babinka Timas harus datang ke Polda membawa suratnya. Kemudian yang kedua khususnya untuk Biro SDM untuk mendapatkan data Babinka Timas sepolda Sulsel itu kami harus meminta ke jajaran, meminta satu persatu data real Babinka Timas itu berapa per Polres, kemudian siapa saja yang terjadi pergantian Babinka Timas. Dengan adanya aplikasi ini cukup mengakses aplikasi Sibarani, semua data Babinka Timas sepolda Sulsel dengan mudah kami dapatkan. Apakah kerumitan-kerumitan yang memang harus dijalankan tersebut kemudian menjadi dasar dari Pak Romi sendiri untuk, oh ya udah deh gue bikin aplikasi ini aja deh untuk memudahkan dan juga untuk mempersimpel. Atau seperti apa Pak Romi? Maksudnya Mas tadi? Seperti yang tadi disampaikan kan bahwa sebenarnya kalau dilihat prosesnya sebelum ada aplikasi ini kan lumayan agak ribet gitu ya, quote unquote ya. Cukup panjang harus ya. ke Polda dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang mendasari Pak Romi untuk akhirnya mencetuskan untuk gue bikin aplikasi aja deh biar membuat segala sesuatu lebih simpel. Atau mungkin ada alasan lain dari Pak Romi sampai kepikiran bikin aplikasi ini? Ya betul Mas, semua program yang kami buat pada dasarnya diawali dengan hambatan atau masalah. Jadi tujuannya kami buat program ya untuk mempermudah pelayanan kepada personil maupun masyarakat. Tapi kok kepikiran sih Pak Romi? Maksudnya gini,
Ini kan sebenarnya ibaratnya kayak break the habit lah ya. Ini kan habit yang sudah terbentuk sejak lama, aturannya juga sudah ada gitu. Kok tiba-tiba kepikiran sih Pak Romi, yaudah deh gue bikin aplikasi aja. Apakah memang Pak Romi basicnya bisa bikin aplikasi, bisa bikin sebuah sistem atau seperti apa Pak Romi? Untuk basic kami, jujur saja mulai pendidikan enggak ada Mas. Oh. Cuman, ya itu tadi karena terhambat, mau mempermudah penerbitan Cap Babin Kaptimas. Kemudian satu lagi, biasanya kalau aplikasi cenderung mempersingkat waktu. Iya benar-benar. Oke. Ya, kalau dari sebelumnya dari masyarakat seperti apa nih? Tadi kan katanya selain bisa dimanfaatkan oleh anggota Polri juga oleh masyarakat nih. Apakah mungkin juga sebelumnya terdengar dari masyarakat kayaknya prosesnya panjang gitu, kemudian ada reaksinya enggak, perbedaannya setelah udah ada aplikasi mereka jadi lebih terbantu, lebih banyak laporan yang masuk dan seterusnya? Ya, kalau dari sisi admin yang tadi untuk masyarakat yang kami pantau di adminnya yang membutuhkan data Babin Kaptimas sudah terpantau 2024 800 lebih Mbak untuk pencarian data Babin Kaptimas untuk yang digunakan masyarakat. Oke. Kemudian yang untuk personil mengakses pesat sekitar 3.900 untuk tahun 2024. Oke. Ya. Pak Romi. Berarti banyak banget ya, maksudnya ada 800 orang dan juga 3.000 sekian orang yang waktunya sudah terbantukan ya untuk nggak melewati proses yang berbelit-belit lagi. Nah gitu. itu kalau udah mempermudah gini nggak kepikiran nih Pak Romi untuk kemudian mengembangkan aplikasi ini nggak cuma ada di sana aja gitu ya, tetapi nggak cuma di Sulsel aja ibaratnya, tapi juga sampai dengan menyeluruh atau nasional. Ya terpikir Mas karena saya rasa se-Indonesia belum ada yang sebagai database untuk Babin Kaptimas. Contohnya saya ke daerah Jawa atau daerah mana untuk cari data Babin Kaptimasnya. Siapa sih Babin Kaptimas di desa ini? Tentunya saya harus ke kelurahan atau ke kantor desa untuk mencari tahu siapa Babin Kaptimas ini di daerah ini. Ya, mudah-mudahan Hugeng Corner kayak gini tuh bisa membukakan kesempatan begitu ya bagi Pak Romi agar lebih banyak lagi polisi-polisi di daerah-daerah lain juga mendengarkan dan kemudian mau mengadaptasi begitu ya. Betul sekali. Kemudahan dari aplikasi ini. Iya. Tadi Pak Romi juga mungkin cerita bahwa sebelumnya tidak ada perbekalan untuk bisa menciptakan sebuah aplikasi, apalagi aplikasi yang bisa memudahkan seperti ini ya. Itu akhirnya sampai bikin aplikasi itu ada bantuan dari mungkin ada pihak lain atau mungkin Mas Romi sendiri yang akhirnya belajar untuk mendevelop aplikasi karena siapa tahu nanti mungkin ada yang terinspirasi dan ingin membuat ada yang mau bantuin nih Mas Romi untuk bikinin aplikasinya supaya applicable di daerah lain juga. Ya sebetulnya inisiatif saya untuk belajar karena tidak ada dasar atau basic pendidikan masalah IT. Jadi saya mulai dari 2019 di latar belakangi dengan kendala atau masalah yang saya hadapi saat bertugas, saya belajar mandiri, otodidak melalui channel YouTube, Google maupun internet. Dari awal saya mencoba untuk memulai programming ini, awalnya coba-coba, ternyata lama-lama, ternyata ini berguna untuk di dunia kerja. Dan bagi saya, status pendidikan, umur bukan penghalang untuk kita terus belajar. Luar biasa. Dengan YouTube yuk bisa bikin aplikasi. Gua mah dari YouTube nyari menu bikin brokoli saus tiram ya. Kan betapa sebuah perbedaan gitu ya kan. Gua gak kepikiran sih. Aku juga. Buka YouTube cuman buat nyari akustikan terus karaokean di YouTube ya. Itu sampai batas tadi kayak Pak Romi tadi nyanyi. Ya itulah perbedaan kita dengan Pak Romi ya. Pak Romi enggak, tapi ini serius. Jadi dirimu menciptakan aplikasi ini itu sendirian, enggak dengan bantuan siapapun? Sendiri Mas, mulai dari bohong desain tampilannya kemudian database-nya juga sendiri Mas. Dan itu otodidak belajar dari YouTube? Otodidak dari YouTube, Google, dan lain-lain. Wah gokil banget. Mas Romi sepertinya memang dia berbakat dengan ini ya, dengan IT perhatian atau Internet of Things gitu. Ya, gue pikir Mas Romi itu menghimpun orang-orang untuk membuat aplikasinya ini dari tadi. Tapi kalau sampai doi sendiri yang bikin. Amazing. Gila itu kan coding coy. Bener. Mas Romi boleh diceritain gak sih prosesnya sampai mungkin akhirnya jadilah seperti aplikasi yang sekarang bisa digunakan. Mungkin mengalami bug juga, ada crash juga. Sampai berapa kali gitu trial and error supaya aplikasinya akhirnya bisa dipakai? Kalau bug dan error mungkin kalau dihitung ribuan atau ratusan kali Mbak. Wah pantang menyerah ya Mas ya?
Ya terus masukan-masukan dari senior-senior saya, komandan saya bahwa ini harus gini supaya lebih mudah. Nah, makanya saya cari tahu di Google, YouTube, oh bagaimana sih supaya tampilannya seperti ini, Hmm. fitur-fiturnya seperti ini yang lebih mempermudah lagi. Hmm. Pak Romi, waktu sekolah dirimu ranking terus ya? Enggak, ini beneran pertanyaan serius. Ya itu kan Soalnya dia jago di mata pelajaran TIK, ya gak sih? Saya jurusan IPA Mas waktu sekolah. Oh. enggak, tetap maksud aku gini, karena gue punya teman juga jadi polisi, tapi dia beneran emang selalu ranking 1. Terus sekarang jadi berprestasi juga. Terus gue jadi mikir bahwa bisa jadi Pak Romi ini juga termasuk salah satunya. Hmm. Karena gak gampang nih bikin aplikasi loh coy. Iya, iya. Orang tuh sampai kayak, Pak Romi beneran deh ada di luar sana orang-orang yang ibaratnya tuh kayak bikin aplikasi gini. Itu tuh dibayar ratusan juta loh. Bahkan sampai miliaran gitu. Dirimu gak kepikiran untuk bikin aplikasi-aplikasi yang lainnya. Misalnya aplikasi games atau apapun gitu di luar polisi gitu? Eh, Kalau bantu teman untuk buat website ya pernah 1-2 kali Mas. Ya, itu pun Mas bikin kami, website kalau kataku cuannya gede ya. Iya dong, itu website loh. ya, itu pun kami sebatas hanya teman untuk Oh. dibuatkan saja. Iya, mungkin dari sini kita Jadi tahu bahwa Mas Romi punya hidden talent yang sangat besar ya. Karena orang ada yang sampai sekolah Mas, maksudnya untuk bisa develop satu Iya. aplikasi, sedangkan Mas Romi cuma bermodalkan browsing sana sini, dirakit sendiri gitu pengetahuannya sampai terjadilah si Pak Romi, aplikasinya. kamu pernah tes IQ gak sih? belum pernah Mas. Belum pernah. Kamu coba tes IQ deh Pak Romi, sekali-kali cobain buat ngeliat doang. Enggak, maksudnya serius belajar kayak gituan tuh dalam waktu yang singkat tuh berarti emang jenius. Iya, dan menurut gua tes minat dan bakat juga, karena siapa tahu Heeh. akhirnya ya udah yang ngurusin data semuanya jadinya Mas Romi. Paham nggak? Tapi takutnya kalau misalnya udah tes bakat ternyata nggak di polisi terus dia jadi keluar jadi polisi juga Enggak, sayang sih. tetap di situ, Tetap di situ sih, tapi di tapi situ. Jadi iya iya. bakatnya tuh di situ gitu. Ekskulnya tuh kan di sana Bener-bener, gitu. atau enggak dirimu beneran, aduh gue lupa lagi namanya apa ya. Tapi jadi kayak developer buat, ya macam-macam gitu ya, buat aplikasi atau games atau apapun itu yang menurut aku tuh ya lumayan kan bisa nambah-nambah pendapatan juga dan juga karir ke depannya gitu loh. Jadi ada karya yang dibikin sama Pak Romi Iya, tentunya. benar-benar. So far gimana nih sambutannya dari masyarakat dari aplikasi yang sudah di-develop sama Mas Romi? Apa ada membuka masukan juga nggak Mas Romi? Misalnya kayak, "Mas nanti aplikasinya dikembangin lagi dong, jadi bisa nyari tahu ini, jadi bisa submit ini dan lain-lain." Tuh ditampung juga nggak aspirasinya? Kami tampung aspirasinya Mbak. Contohnya di Pesat pada awalnya tidak bisa download Mhm, untuk capnya. mhm. Sekarang tahun 2024 kami kembangkan untuk bisa di-download, jadi tanpa perlu lagi ke Polda, sudah dapat soft copy-nya untuk filenya. Jadi ada terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dari orang-orang tentunya gitu ya? Gila. Pada dasarnya untuk mempermudah pekerjaan dan mempermudah teman-teman saya sepolda Sulsel. Mhm, Nah, saya tidak tahu orang mana yang saya bantu, mhm. yang doanya akan dikabulkan nanti. Siapa tahu ada yang berdoa Amin. kepada saya yang baik-baik, Ini cukup tuh mempermudah saja, ya saya dikabulkan doanya. Amin, benar-benar. Pasti kita ngebantu orang, mempermudah orang, orang lain juga pasti akan mendoakan kita amin lah amin. ya, Itu sesimpel itu. definisi tau gak apa? Definisi kegantengannya meningkat 100 derajat, 100% begitu tahu kalau misalnya dia sepinter itu. Iya, dan sebaik itu yo, Dan ya. sebaik itu, bener. Iya, Karena betul. ya dia bikinin ini aplikasi untuk memudahkan Orang lain. semua di Sulsel gitu. Jadi gokil banget. Betul ya, pinter belum tentu baik ya, tapi ini udah pinter, baik juga gitu. Mas Bener. Romi luar biasa, aku sih pesannya mudah-mudahan Mas Romi terus mengembangkan bakatnya ya untuk bisa kayak ngulik hal-hal digital seperti ini, apalagi yang memang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu dia. Pak Romi sekali lagi terima kasih Pak Romi sudah bergabung bersama kami di sini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Romi tadi bisa menginspirasi ya. Ya. Tentunya buat aku pribadi ini sangat menginspirasi sekali karena bahwa di umur berapapun lo, bidang apapun pekerjaannya dan major apapun yang lo ambil sama kuliah tidak menentukan apa yang pengen lo lakukan sekarang. Jadi kalau lo Betul. pengen lakuin apapun sekarang, ya udah kerjain aja. Coba aja lo tekunin karena itu possible banget untuk dilakuin. Pak Romi Betul. salah satu bukti nyatanya, salah satu living legendnya yang saat ini sudah berarti membuktikan bahwa ternyata seorang polisi gitu ya, nggak punya sama sekali bekal tentang IT, tapi kemudian bisa buat sebuah aplikasi yang memudahkan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Brigpol Romi Sunggara, Bagbincar Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Sehat-sehat terus Pak Romi. Terima kasih Mas Amin. Romi, sampai bertemu lagi. Sukses terus ya.